Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan mengambil bab baru ya di dalam kitab Tauhid, yang mana pada sebelumnya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Termasuk kesyirikan adalah seseorang menginginkan dunia dengan amal solehnya, yang insya Allah hal itu sudah cukup ya, jelas kita terangkan. Dan seandainya misalkan ada yang belum jelas, bisa ditanyakan kembali atau bisa dimurajaah kembali pelajaran yang telah kita sampaikan sebelumnya, atau bisa dibuka juga buku-buku penjelasan tentang kitab Tauhid dalam masalah ini. Dan pada malam hari ini kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu bab man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramahu Allah faqad ittakhadhahum arbaba. Bab barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka berarti dia telah menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat dari judul bab ini, maka pembahasan kita berkaitan dengan ketaatan kita terhadap ulama dan umara ya. Berkaitan dengan ketaatan kita terhadap ulama dan umara. Dan Syekh mengatakan, apabila ketaatan itu dalam masalah halal haram, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, bisa mentaati ulama dalam masalah ini, atau dengan kata lain, dengan ringkasnya adalah mentaati ulama ataupun umara dalam menyelisihi syariat Allah Ta'ala ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya ya. Mentaati ulama dan umara dalam menyelisihi syariat Allah Ta'ala, maka artinya dia telah melakukan sebuah kesyirikan. Karena di sini Syekh menyebutkannya dengan kalimat faqad ittakhadhahum arbaba. Dia telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Berarti dia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Dia telah berbuat apa? Syirik. Maka inilah yang biasa para ulama menyebutnya dengan syirkut ta'ah, yaitu syirik dalam hal ketaatan. Ya, ternyata syirik itu tidak hanya dalam hal apa? Sujud, ruku, penyembelihan, ya kan?
tawakal, cinta, rasa takut dan seterusnya, tetapi juga ada syirik dalam hal apa? Ketaatan. Baik. Kenapa ada syirik dalam hal ketaatan? Ya, kita ingin menjelaskan asal usulnya. Kenapa kok dikatakan syirik dalam hal ketaatan? Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb, ya. Ar-Rabb artinya apa? Ar-Rabb itu yang mencipta, yang sering kita sampaikan apa artinya? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mutadabbir atau Al-Mutasarrif, ya. Zat yang mencipta, yang memiliki ataupun yang menguasai dan yang mengatur, ya. Itulah Allah Ta'ala, Ar-Rabb. Dan tentunya ketika Allah Ta'ala dialah Al-Malik, Al-Malik, sang raja yang memiliki, yang menguasai, sekaligus Al-Mutasarrif, Al-Mutadabbir, yang mengatur, ya. Tentunya aturan-aturan yang ada di alam semesta ini yang berhak mengatur adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berkaitan dengan aturan-aturan tentang kejadian-kejadian alam semesta, ya ini yang sering kita sebut sebagai takdir, ya kan? Atau aturan-aturan yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh manusia, perintah dan larangannya. Ini yang sering kita sebut sebagai syariat. Termasuk juga di dalamnya adalah apa? Menghalalkan dan mengharamkan. Sehingga di sini kita ketahui bahwasanya menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu yang berhak hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak atau yang memiliki aturan secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga yang berhak membuat aturan ini halal ini haram hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang berhak untuk menyekutui Allah taala di dalam hal ini. La yusyarikuhu fihi ahad. Ya. Sehingga kalau ada orang yang menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu dari dirinya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala ini halal ini haram. Kalau ada orang yang seperti ini menghalalkan sesuatu, bahkan yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, orang yang melakukan seperti ini telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah. Seakan-akan dia apa? Merebut haknya Allah Subhanahu wa taala di dalam membuat atau menentukan yang halal dan yang haram. Maka kalau demikian, orang-orang yang mentaati dia, ya, dalam hal ini, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, sama artinya orang tersebut telah menjadikannya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam pembuatan aturan ataupun dalam pembuatan syariat ini. Nah, jelas ya? Dari sini maka kita bisa memahami mentaati makhluk dalam hal ini, yang sering ditaati dalam hal ini adalah apa? Ulama dan umara, ya kan? Karena mereka lah yang biasanya ditaati manusia, kan? Bukan orang bodoh kan biasanya kan. Nah, tetapi pada intinya adalah mentaati makhluk. Mentaati makhluk dalam hal mengharamkan ataupun menghalalkan sesuatu yang bertentangan dengan halal haramnya Allah Tabaraka wa taala, maka hal itu merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Inilah yang disebut dengan syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Nah, dari sisi lain, ini tadi apa namanya? Kalau kita lihat dari sisi rububiyah, ya, dari sisi rububiyah bahwasanya Allah lah yang berhak untuk membuat syariat. Ya. Dari sisi lain, dari sisi ketaatan, ya, kita lihat dari sisi uluhiyah berarti seorang hamba ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inti dari ibadah itu adalah apa? Al-inqiyad, ya kan? At-tadzallul wal inqiyad. Kerendahan diri dan ketundukan kepada zat yang disembah. Artinya ketaatan itu merupakan bagian makna yang terbesar di dalam apa? Ibadah. Dalam apa?
ibadah. Ketaatan, saya ulangi lagi, ketaatan merupakan bagian makna terbesar dalam apa? Ibadah. Betul tidak? Iya. Seseorang yang beribadah itu kan dia tentunya mengikuti perintah dan larangan Allah. Iya enggak? Perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Itulah yang dikatakan beribadah. Artinya ketaatan ini merupakan salah satu makna terbesar di dalam apa? Ibadah. Sehingga ketika seseorang itu lebih memilih ketaatan kepada selain Allah daripada ketaatan kepada Allah, ya, Allah menghalalkan sesuatu, makhluk ini mengharamkannya, lalu seseorang kok lebih memilih apa? Mentaati makhluk tersebut, berarti dia hakikatnya telah beribadah kepada makhluk tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua sisi ini kita ketahui betullah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, bahwasanya sesungguhnya orang yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, sama saja artinya dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita baca dalil dari kitab tauhid ini yang disebutkan oleh Syekh penulis, perlu kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala di sini berkaitan dengan kesyirikan yang dimaksud di dalam masalah ini. Ya kan, tadi kan kita telah mendapatkan penjelasan bahwasanya mentaati ulama dan umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, telah berbuat syirik, nanti kan. Nah, maka ada perincian dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an, tentang orang yang mengikuti atau mentaati ulama ataupun umara dalam hal ini. Artinya memang perbuatan itu adalah kesyirikan, tetapi kondisi orang itu berbeda-beda, ya kan? Kondisi orang itu berbeda-beda. Maka para ulama telah menjelaskan bahwasanya meskipun pada asalnya itu merupakan kesyirikan, tetapi dilihat dari kondisinya nanti hukumnya bisa berbeda-beda. Ada yang masuk syirik besar, ada yang masuk syirik kecil, bahkan ada yang mendapatkan uzur. Maka dalam hal ini Syekh menyebutkan ada 3 perincian dan ditambahi satu nanti permasalahan yang mirip tetapi beda, nanti kita sebutkan. Beliau menyebutkan ada 3 hal keadaan manusia di dalam mentaati ulama ataupun umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi permasalahannya, paham ya? Ada ulama ataupun umara menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Paham ya? Ini permasalahan di sini. Kemudian orang-orang pengikutnya itu mentaati ulama dan umara tersebut. Maka apa hukum rinciannya seperti apa? Maka kata beliau di sini, fa in kana alladhi ata'ahum ya'lamu annahum khalafu amrallah fi dzalika wa ta'ammada ta'atahum wastabaha hadha fahada syirkun akbar yukhriju minal millah. Ini saya bawakan perkataan Syekh Shalih Al Fauzan dan nanti saya bandingkan dan saya jelaskan juga dengan yang kita dapatkan dari perkataan ulama yang lain, dan insyaallah semuanya sama insyaallah. Artinya saling menjelaskan satu sama lain insyaallah ya. Beliau mengatakan apabila orang yang mentaati ulama dan umara dalam menghalalkan atau mengharamkan perkara yang menyelisihi halal haramnya Allah Ta'ala ini, dia mengetahui, perhatikan, dia mengetahui bahwasanya hal itu menyelisihi perintah Allah Ta'ala dalam halal dan haram ya. Lalu dia sengaja untuk mentaati ulama dan umara tersebut dan betul-betul meyakini apa yang ditetapkan oleh ulama dan umara tersebut ya, maka orang ini kufur besar, keluar dari Islam. Jadi kondisinya bagaimana? Orang itu ya kan mentaati ulama dan umara dalam menyelisihi syariat Allah Ta'ala dalam keadaan apa? Mengetahui itu adalah
bertentangan dengan syariat Allah. Jadi dia tahu ini buatannya aturan buatannya si manusia atau ulama dan umara, dan dia tahu itu menyelisihi syariatnya Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan syariat Allah taala. Lalu kemudian secara keyakinan dia mengikuti apa yang ditetapkan oleh ulama dan umara. Kata ulama halal, dia secara hatinya itu meyakini ini halal. Ketika ulamanya mengatakan haram, dia juga meyakini itu haram. Paham ya? Dia mengikuti ulama dan umara tersebut sekaligus dalam hal keyakinannya. Ya, dalam hal keyakinannya dia ikut menyatakan ini halal, ini haram sebagaimana yang ditentukan oleh ulama dan umara, padahal dia tahu ini menyelisihi halal haramnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi seperti ini orang itu bisakah kafir, keluar dari Islam. Artinya syirik yang dia lakukan, jenis syirik yang dia lakukan dalam kondisi seperti ini adalah syirik apa? Syirik besar. Ya. Baik. Kondisi yang kedua, ma'asyiral ikhwah, azanillah wa iyyakum jami'an. Wa in kana alladhi ata'ahum ya'taqidu anna hadha haramun wa ya'tarifu anna hadha khata'. Walakinahu ata'ahum lihawan fi nafsihi aw raghbatan fi nafsihi ma'a'tirafihi bil ma'siyah fa hadha syirkun asghar. Ya. Apabila orang yang mentaati ulama umara tersebut masih meyakini haramnya apa yang Allah haramkan, berarti kan masih meyakini halalnya apa yang Allah halalkan, ya, hanya saja dia mengikuti ulama itu karena hawa nafsunya, ya, karena apa? Hawa nafsunya. Jadi secara batinnya itu dia mengakui kalau ulama ini salah dan yang benar adalah syariatnya Allah Ta'ala. Dia masih mengakui bahwasanya yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah, bukan yang dihalalkan oleh ulama tadi. Yang halal adalah yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, bukan yang diharamkan oleh ulama tadi. Paham? Tapi dia mengikutinya, mengikuti dalam arti secara amal gitu loh. Secara lahiriahnya dia seakan-akan ngikutin ulama tadi, ya kan? Dan ini dia terdorong oleh hawa nafsunya, terdorong oleh keinginan jiwanya, ingin mendapatkan misalkan jabatan, ya, atau ingin mendapatkan apa? Kedekatan di sisi ulama tersebut, mungkin seperti itu, ya. Artinya dia ada dorongan hawa nafsu, tetapi secara batin dia masih mengakui kalau itu adalah maksiat, ya. Itu adalah maksiat. Jadi gini, misalkan ya, misalkan ulama dan umara mengatakan riba itu halal. Riba itu apa? Halal, ya. Sehingga semua jenis riba itu dilakukan, diterapkan dalam satu negeri misalnya. Ini misalkan saya perumpamakan saja, ya. Ulama ataupun umaranya mengatakan riba itu halal, ya. Kemudian menerapkan semua jenis riba, membolehkan semua jenis riba di dalam pemerintahannya, kan gitu. Nah, ada orang yang masih meyakini bahwasanya riba itu haram karena dalilnya jelas, dan dia masih meyakini riba itu haram. Tapi karena dia itu apa? Hidup di misalkan di tengah-tengah masyarakat yang di bawah penguasaan tadi, ya kan, pemimpin tadi, dan dia ingin mendapatkan banyak harta misalkan seperti itu kan, terdorong oleh hawa nafsunya, ya kan, maka akhirnya dia ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan mempraktekkan riba. Paham? Ikut-ikutan mempraktekkan riba, ya. Tetapi secara batinnya itu sebenarnya dia tahu ini haram, riba itu haram. Sehingga dia walaupun mempraktekkan riba masih mengakui dalam batinnya itu saya ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham enggak? Maka yang seperti ini masuk dalam syirik kecil, dan dia adalah dosa yang besar. Syirik kecil dan dosa apa? Dosa besar. Nah, bisa membedakan antara yang ini dengan yang pertama? Bisa, ya? Kalau yang pertama tadi bagaimana? Secara keyakinan ikut ulama. Ulama menghalalkan, dia mengatakan ini halal. Ulama mengharamkan, dia mengatakan ini haram, walaupun bertentangan dengan apa yang dia ketahui tentang syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini syirik besar, ya kan? Adapun yang ini, orang yang kedua ini, ya,
dia masih meyakini halal haramnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya saja dia mengikuti ulama dan umara yang menyimpang tadi, ya kan, karena dorongan hawa nafsu. Ya, jelas ya? Ini yang kedua. Dan yang ketiga, dikatakan oleh penulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala di sini, wa in kana ata'ahum wa huwa ya'lamu annahum wa huwa la ya'lamu annahum khalafu syar'a Allah bal dhanna annahum ala haqqin fa hadza ma'dzurun in kana mithluhu yajhalu dzalik. Yang ketiga, kondisi orang yang ketiga adalah orang yang mentaati ulama dan umaroknya dalam hal tersebut, ya. Dalam hal apa? Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang bertentangan dengan halal haramnya Allah Ta'ala, tapi kondisinya dia tidak mengetahui bahwasanya ulama umarok itu menyelisihi syariat Allah. Yang dia tahu, yang dihalalkan dan diharamkan ulama umarok itulah syariat Allah. Paham? Jadi ketika ada ulama dan umara yang jadi panutan dia itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, karena orang ini bodoh, ya, nggak tahu tentang syariat Allah yang sesungguhnya, dia menyangka yang dihalalkan dan diharamkan oleh ulama dan umara tersebut adalah halal haramnya Allah. Paham? Paham ya? Jadi dia nggak tahu kalau ini menyelisihi syariat Allah. Taunya yang dihalalkan diharamkan ulama umara ini adalah yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebodohannya, ya, maka dia mengikutinya. Maka kalau di sini Syekh mengatakan orang tersebut diberi maaf, ma'dzurun, jika memang orang yang seperti dia itu tidak bisa mencari ilmu. Ya, orang yang seperti dia itu memang tidak bisa mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau memang orang tersebut orang yang sama sekali tidak bisa mendapatkan informasi tentang syariat Allah Ta'ala, dan dia betul-betul nggak tahu tentang syariat Allah Ta'ala, ya kan, maka dia mendapatkan uzur, ya, mendapatkan uzur. Artinya apa? Dia dimaafkan, ya, tidak masuk dalam syirik besar, tidak pula dalam syirik kecil, ya, dimaafkan. Karena apa? Ketidaktahuannya. Akan tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memerinci tentang orang yang seperti ini. Dilihat kondisi orang tersebut. Kalau memang dia itu memiliki kemampuan untuk mencari tahu tentang syariat Allah Ta'ala, kok dia tidak mau mencari tahu, maka dia dosa dalam hal ini. Paham? Tapi kalau memang dia tidak punya kemampuan untuk mencari tahu, ya kan, tentang syariat Allah Ta'ala, dan tidak ada kesempatan untuknya, ya, maka dia sama sekali tidak berdosa. Jelas ya? Nah, ini 3 kondisi orang-orang yang mentaati ulama dan umara dalam perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, atau dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bisa difahami? Bisa ya? Jadi itu mentaati ulama dan umara dalam hal yang menyelisihi syariat Allah. Nah, sekarang bagaimana? Ini timbul pertanyaan. Bagaimana kalau mentaati ulama dan umara dalam hal yang tidak menyelisihi syariat Allah? Saya katakan dalam hal yang tidak menyelisihi syariat Allah, artinya ada 2 kemungkinan. Pertama apa? Dalam hal yang memang itu adalah sesuai dengan syariat Allah, ya kan? Ada nas dalil yang tegas tentang hal tersebut. Allah perintahkan, Allah larang, kemudian ulama dan umaranya memerintahkan dan melarang sebagaimana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang pertama, ya kan? Maka jelas itu adalah kita taati. Wajib untuk kita taati. Karena ulama dan umara itu hanya sekedar apa? Menyampaikan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita taati. Jelas ya? Dan yang kedua adalah kemungkinan yang kedua, ulama dan umara itu, ya, menyampaikan sesuatu atau membuat suatu aturan, ya kan, perintah ataupun larangan, tapi tidak bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala, walaupun hal itu bukan merupakan nas syariat Allah Ta'ala. Bisa dipahami gak kira-kira? Jadi ada aturan-aturan dibuat oleh pemerintah,
kan, ataupun ulama, kemudian ternyata aturan-aturan tersebut tidak termaktub di dalam Alkitab dan As-Sunnah, ya. Seperti aturan-aturan yang baru di zaman sekarang terkait apa? Lalu lintas, ya enggak? Surat nikah dan seterusnya. Pokoknya yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Tidak ada larangannya, ya, tidak menyelisih syariat Allah Ta'ala, walaupun tidak ada perintah untuk seperti itu, nggak ada. Paham ya? Maka bagaimana yang seperti ini? Maka tetap wajib untuk ditaati. Wajib untuk apa? Ditaati. Sehingga peraturan-peraturan lalu lintas itu wajib untuk kita taati, ya kan? Walaupun tidak ada keterangan dari Al-Quran harus mengikuti lalu lintas, kan? Tidak ada kan Al-Quran Sunnah, nggak ada seperti itu. Tetapi Allah Ta'ala sudah mengatakan apa? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di sini kata para ulama masuk di dalamnya adalah umara dan ulama. Ya, taatilah ulil amri di antara kalian. Sehingga para ulama itu, para umara itu, ya kan, kita taati selama tidak dalam menyelisih syariat Allah. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya tegas mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Yang terlarang adalah dalam bermaksiat kepada khaliq. Jelas ya? Sehingga ketika ulama dan umara itu memerintahkan misalkan perkara-perkara yang mubah, hukum asalnya kita wajib taat kepada mereka. Walaupun itu perkara yang mubah, wajib taat kepada ulama dan umara, terutama umara ya, yang memiliki kewenangan untuk memerintah rakyat kan siapa? Umara kan. Kalau ulama akan hanya sekedar memberikan taujih, pengarahan-pengarahan kepada umara, ya itu. Ya, jadi bisa dipahami ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah ketaatan kepada ulil amri ataupun ulama dan umara. Baik. Silakan dibaca dalil yang disebutkan oleh Syekh. Dibaca bab sekalian, babnya sekalian. Bab 38. Barang siapa mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Ta'ala atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah Ta'ala, berarti dia telah mempertuhankan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, yusiku antang zila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tetapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Nah, ini salah satu dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ya. Ya, ini dari perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kita mengambil pemahaman sahabat di sini ya. Kita mengambil pemahaman sahabat di sini. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, saya ulangi lagi ya pembacaannya, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir saja turun kepada kalian batu dari langit. Maksudnya apa? Azab, siksaan Allah Ta'ala. Jadi Ibnu Abbas suatu ketika mengatakan seperti ini kepada tentunya siapa? Orang-orang yang di hadapannya, ya. Artinya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu melihat sebuah kemungkaran yang dikhawatirkan turun siksa karenanya. Paham ya? Melihat sebuah kemungkaran yang dikhawatirkan apa? Turun azab dari Allah Ta'ala karena kemungkaran tersebut. Apa bentuk kemungkarannya? Dia mengatakan, Aqulu qala Rasulullah SAW. Aku sudah mengatakan Rasulullah SAW bersabda demikian-demikian. Wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Tapi kalian malah mengatakan Abu Bakar, Umar mengatakan seperti ini. Artinya apa ini? Artinya ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan hadis yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya seorang mukmin itu menerima hadis tersebut ya dengan pasrah,
namun ada orang-orang yang malah mempertentangkannya dengan apa? Dengan perkataan selain Rasulullah SAW, walaupun dia adalah perkataan sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar. Ya. Karena sesungguhnya kewajiban seorang mukmin itu, ikhwah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika dia telah meyakini Rasul Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Ta'ala, maka dia harus tunduk, pasrah, menerima terhadap keputusan Allah dan Rasulnya SAW. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dalam surat Al-Ahzab 36, bisa antum catat ya. Dalam surat Al-Ahzab 36. Tidaklah pantas, artinya tidak boleh sama sekali, ya kan? Kalimat wa ma kana lil mu'minin ini maknanya tidak boleh sama sekali bagi seorang mukmin ataupun mukminah, laki-laki ataupun wanita yang mukmin, ya. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu perkara, tidak boleh sama sekali ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ada pilihan bagi mereka, ada pilihan lain bagi mereka dari urusan mereka ini. Jadi kalau sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka seorang mukmin laki-laki ataupun wanita hendaknya menerima ketetapan tersebut dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh apa? Mencari yang lain, mencari alternatif yang lain. Ya, ini merupakan apa? Konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sehingga meskipun itu yang bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Umar ataupun Abu Bakar radhiyallahu anhuma, yang kita yakin mereka berdua adalah orang-orang yang mulia, bahkan lebih mulia dari siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas, ya kan? Tetapi dalam masalah agama, dalam masalah apa? Dalam masalah kita ikut siapa, yang pantas untuk kita ikuti hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain itu menyelisihinya. Kalau yang lain itu menyelisihinya. Nah, sebenarnya kisah ini ma'asyiral ikhwah atau kalimat ini yang disampaikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ada sebabnya ya, ada kisahnya, yaitu terkait dengan masalah haji. Pada waktu dulu Rasulullah SAW itu ketika berhaji dengan para sahabat, ya, maka sebagian sahabat itu ada yang sama dengan Nabi Muhammad SAW membawa binatang sembelihan hadi. Ya. Ada sebagian mereka yang tidak membawa binatang sembelihan, ya, binatang sembelihan yang dibawa ke kota suci Mekah, ya, sebagai salah satu amalan dalam haji itu kan ada menyembelih nahr pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sebagian sahabat sebagaimana Nabi SAW juga, beliau juga ya, Nabi SAW dari Madinah sudah membawa apa? Hadi, binatang sembelihan. Maka ketika sudah membawa binatang sembelihan, ya kan, semenjak ihram pertama kali, dia tidak boleh tahallul darinya kecuali setelah binatang itu disembelih. Karena dia sudah bawa binatang sembelihan, ya kan? Nah, terkait dengan para sahabat yang tidak membawa binatang sembelihan, ternyata Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan mereka untuk apa? Setelah melaksanakan tawaf, sa'i, ya kan? Memerintahkan mereka untuk tahallul. Jadikanlah nusuk kalian, ibadah kalian ini sebagai umroh. Kalian tahallul, nanti ketika waktunya mau haji, kalian ihram lagi untuk haji. Paham? Sehingga perjalanan mereka dari Madinah ke kota Makkah itu ada dua ibadah, yaitu umroh sama haji. Umroh sama haji. Ini yang disebut dengan tamattu. Haji apa? Tamattu atau mut'ah fil hajj. Mut'ah fil hajj.
mendapatkan kelonggaran, kesenangan karena apa? Adanya kemudahan, yaitu menggabungkan dua ibadah dalam satu kali safar. Namanya tamattu ya. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya mengambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ya, yang memerintahkan para sahabat yang tidak membawa hadiyu untuk menjadikannya umrah. Ya kan? Kemudian nanti haji. Beliau mengambil apa pendapat atau mengambil kesimpulan bahwasanya haji itu yang terbaik adalah apa? Tamattu. Ya. Haji itu yang terbaik adalah tamattu. Karena beliau SAW memerintahkan, walaupun beliau melaksanakan haji yang lain bukan tamattu karena beliau sudah membawa apa? Binatang sembelihan, tetapi secara qauli, secara ucapan beliau memerintahkan para sahabat untuk tamattu. Ya, maka dalam salah satu kaidah usuliyah, ucapan Nabi SAW lebih didahulukan daripada fi'ilnya Nabi SAW. Ya. Sehingga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengambil hukum tamattu itu lebih afdal, ya kan? Tapi orang-orang yang diajak bicara oleh sahabat Abdullah bin Abbas ini malah mempertentangkan dengan apa? Sahabat Abu Bakar dan dengan perkataan sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka berpendapat itu haji itu yang ifrat. Haji tok, enggak usah digabung dengan apa? Enggak usah digabung dengan umrah. Setiap kali satu safar ya udah haji wae, kalau umrah saja. Nah, akhirnya ketika sahabat Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis Nabi SAW kok ditentang dengan apa? Perkataan manusia yang selain Nabi, gitu kan? Baik itu Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka sahabat Abdullah bin Abbas marah, ya kan? Marahnya itu bukan karena apa? Bukan karena beliau tidak suka dengan Abu Bakar dan Umar, tidak. Bahkan beliau sangat memuliakan Abu Bakar dan Umar, ya kan? Beliau juga tidak marah karena pendapatnya ditentang dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, bukan. Tapi beliau marah karena apa? Tidak seperti inilah sikap seorang muslim. Nah, ya, sikap seorang muslim adalah apa? Hendaknya ketika dia sudah mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengedepankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, adapun permasalahan mana yang lebih utama antara tamattu dengan haji ifrat, memang para ulama itu berselisih pendapat ya. Kalau kita berbicara tentang masalah fikih, itu memang para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama antara tamattu, ifrat, sama satu lagi qiran. Ada tiga macam bentuk ibadah haji, kan ada tiga: tamattu, ifrat, sama qiran. Ini perselisihan pendapat para ulama fikih dan itu ma'ruf, ya, ma'ruf itu. Tetapi bukan masalah ininya yang ingin ajarkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi masalah apa? Manhajnya itu apa? Metode kita dalam beragama. Ya, bukan masalah fikihnya yang silakan bisa mengambil ini pendapat itu. Kalau dia ilmunya seperti itu ya silakan. Karena memang para ulama Aimatul Arba'ah itu juga berbeda pendapat dalam masalah ini kan. Itu kan? Silakan. Dalam masalah fikih itu silakan. Selama itu ada sandarannya, ya, ada pegangan sandarannya, usulnya, silakan. Tetapi yang ingin disampaikan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah bagaimana manhaj kita dalam beragama, sikap kita dalam beragama. Ketika sudah datang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, yang jelas kita pahami maknanya seperti ini, jangan sampai kita mempertentangkannya dengan pendapatnya fulan dan fulan, ya. Karena kewajiban kita itu adalah mendahulukan apa? Yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hujurat di awal-awalnya, di awal surat berarti ayat pertama ya, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan sebelum Allah dan Rasulnya. Mendahulukan apa? Apapun. Di situ tidak disebutkan tentang objeknya mendahulukan apa. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Janganlah kalian mendahulukan sebelum Allah dan Rasulnya. Mendahulukan apapun, ya kan? Mendahulukan perkataan sebelum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mendahulukan keyakinan sebelum ada keterangan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita harus apa? Mendahulukan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal, ya. Maka inilah yang ingin dibawakan oleh Syekh, yang ingin dimaksudkan oleh Syekh di sini adalah
kita harusnya mendahulukan Allah dan Rasulnya SAW dalam urusan kita semua, termasuk dalam apa tadi? Halal dan haram, dalam tahlil dan tahrim. Menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, itu haknya Allah Ta'ala. Kita dahulukan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya bacakan sebagian dari perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala. Wa hadha mimma yadullu ala wujubi ihtirami sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini atau riwayat ini bukan hadis ya, tapi riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Abbas atau athar, kita katakan demikian. Riwayat atau athar ini termasuk yang menunjukkan wajibnya untuk menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya sunnah tersebut wa anha hiyal muntaha ba'da kitabillahi azza wa jalla. Dan bahwasanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang menjadi puncak terakhir setelah kitab Allah azza wa jalla, yang menjadi rujukan kita, maksudnya kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu idza hasala ijtihadun minal mujtahidin yajibu 'arduhu 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apabila terjadi suatu ijtihad dari para ulama mujtahidin, ijtihad ya, maka wajib untuk dibandingkan, dihadapkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat ada para ulama itu berselisih pendapat ya, si ulama ini menyatakan pendapatnya demikian, yang lain berbeda lagi, yang lain berbeda lagi, sehingga muncul banyak pendapat. Maka bagaimana sikap kita? Semampu kita, tapi ya kalau nggak mampu ya sudah, kita nggak membebani yang nggak mampu, tapi semampu kita sesuai dengan kadar keilmuan kita, maka kita coba bandingkan dengan apa? Alkitab dan As-Sunnah. Tapi kalau nggak mampu ya cukup bertanya kepada ulama, kira-kira yang rajih yang mana, gitu kan? Dia ngikutin ulama yang dia ikuti, walaupun dia nggak bisa membandingkan dengan sendirinya dengan Alkitab dan As-Sunnah. Fama qama alaihi dalilu akhadnahu, maka pendapat yang ditopang oleh dalil kita ambil pendapat tersebut. Wa ma khalafa ad-dalila tarakna, dan kalau yang menyelisih dalil maka kita tinggalkan pendapat tersebut. Wa in kana qailuhu min afdhalin nas, meskipun yang mengungkapkan pendapat tersebut, yang memiliki pendapat tersebut adalah manusia yang paling utama, termasuk orang yang utama. Seperti siapa? Dicontohkan di sana tadi Abu Bakar dan Umar. Fadlan an ghairihima, apalagi selain keduanya. Ya. Jadi dibandingkan kepada Allah dan Rasulnya, bandingkan kepada kitab suci Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih mendekati dalil, itulah yang kita ambil. Dan yang seperti ini ikhwah menuntut kita untuk terus belajar agar kita bisa membandingkan ya dengan dalil. Ya. Ini menuntut kita untuk terus apa? Belajar. Jangan apa namanya istilahnya mencukupkan diri dengan udahlah saya ikut ini aja. Ya boleh sih kalau misalnya nggak mampu gitu kan. Bagi orang yang orang yang awam gitu kan, yang nggak bisa melihat dalil, nggak bisa memperhatikan mana yang lebih cocok dengan dalil, maka dia cukup mengikuti ulama yang ada ya, yang dia jadikan panutan. Ada masalah silakan tanya, sudah selesai. Nggak masalah. Tetapi lebih baik lagi adalah apa? Kita terus belajar. Ya, terus belajar sehingga paling tidak ada sedikit kemampuan untuk menimbang-nimbang mana pendapat yang lebih kuat. Kalau masih mentok nggak bisa ya sudah, ya karena kita nggak bisa ya udah ngikutin ulama yang ada gitu aja kan gitu kan. Tapi lebih baik adalah apa? Ketika kita bisa melihat dengan dalil. Ini di antara faedah yang diambil dari hadis ini atau athar riwayat ini. Baik. Di sini kata beliau di akhir dari kalimat yang tadi ya, saya lompatin satu paragraf, wal 'ammi yas'alu ahlal ilmi wa ya'khudhu biqaulihim. Jadi tadi kan sebisa mungkin kita apa? Membandingkan dengan dalil Alkitab dan ataupun As-Sunnah. Itu bagi yang punya kemampuan. Tapi beliau mengatakan wal 'ammi, bagi orang yang awam ya, yang tidak memiliki kemampuan untuk itu tadi, membandingkan antara pendapat para ulama satu dengan yang lainnya dengan dalil yang ada, maka dia cukup bertanya kepada ahli ilmi, kepada orang yang memiliki ilmu dan mengambil atau mengikuti pendapatnya, cukup sudah. Dia melihat si fulan, seorang ulama gitu kan, dalam masalah ini dia bingung, tanya kepada dia, ikutin saja sudah.
Dia mengatakan gini, ya sudah ikutin, cukup. Ya. Kalau dia sudah melihat si fulan itu adalah orang yang memang alim, ya kan? Antum tanya kepadanya, ya kan, kepada ulama tersebut, ngikutin fatwanya cukup. Kalau memang kita nggak punya kemampuan untuk membanding-bandingkan pendapat satu dengan yang lainnya atau melihat kepada dalil, cukup kita mengikuti ulama. Dan ini yang disebut apa? Disebut apa ini? Taklid. Taklid itu boleh, ya kan? Boleh, tetapi dalam keadaan seperti tadi. Bagi orang yang tidak mampu untuk melihat kepada dalil, cukup dia bertanya kepada ulama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di qaulihi ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, para ulama, jika kamu tidak tahu. Tanya, dijawab, laksanakan. Tanya, dijawab, laksanakan. Udah cukup. Dan bagus lagi kalau misalkan orang yang tanya itu, ya kan, ulamanya itu menyampaikan jawaban sekaligus hujahnya, dalilnya, sehingga orang yang bertanya ini tidak hanya sekedar mengikuti perkataan si fulan, tetapi hakikatnya dia mengikuti dalil yang dibawakan oleh si ulama tadi. Itu lebih bagus lagi. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti pendapatnya ulama tersebut, tetapi mengikuti pendapat ulama yang ditopang oleh dalil. Jelas ya? Nah, baik, kita baca selanjutnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, aku merasa heran dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadis dan kesahihannya, tapi mereka menjadikan pendapat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala sebagai acuannya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. An-Nur ayat 63. Tahukah kamu apakah pengertian fitnah di sini? Yaitu syirik. Bisa jadi apabila dia menolak sabda beliau SAW, akan terjadi dalam hatinya suatu kesesatan sehingga celakalah dia. Nah, dibawakan di sini oleh penulis ya, riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang ulama besar ya, bahkan dikatakan oleh para ulama dia imamu ahli sunnah wal jamaah fi zamanihi. Ya, imamnya ahli sunnah wal jamaah fi zamanihi wa ma ba'dahu. Tentunya setelahnya juga sebagai panutan kita. Karena ya ini beliau adalah seorang ulama yang betul-betul mempertahankan ya akidah ahli sunnah wal jamaah yang sangat penting sekali. Yaitu tentang bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ini akidah yang dipertahankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, akidah yang diambil dari pendahulunya, dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu terjadi fitnah yang sangat besar, di mana penguasa ketika itu ya terpengaruh oleh orang-orang yang dekat dengan mereka, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah waktu itu bisa menempati posisi di pemerintahan dekat dengan penguasa ketika itu, sehingga banyak mempengaruhi keyakinan para penguasanya, sehingga akhirnya masuklah keyakinan Al-Quran itu makhluk, ya kan? Sehingga para penguasanya itu memfitnah. Ini memfitnah itu bukan apa istilahnya, berkata dusta bukannya. Memfitnah maksudnya menguji, ya, memberikan ujian, memberikan cobaan kepada para ulama-ulama yang ada ketika itu. Ya, ditanya mereka semua, pendapatmu apa tentang Al-Quran? Bagi yang mengikuti pendapat seperti Mu'tazilah maka akan aman. Tapi yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, itu disiksa, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala termasuk orang yang gigih ya dalam mempertahankan hal ini. Sebagian ulama yang lain ada yang sampai istilahnya tauriyah ya, pura-pura mengatakan mengatakan secara lafaz seperti yang mereka inginkan ya. Misalkan mengatakan At-Taurat, Al-Injil, Al-Quran hadhi makhlukah. Al-Quran Taurat, Injil ini, jadi menunjukkan dengan jari gitu ya, Taurat, Injil, Al-Quran ini adalah
makhluk. Ini loh maksudnya, tangannya ini adalah makhluk. Sampai seperti itu. Jadi untuk menyelamatkan diri mereka dari siksaan penguasa, ya. Itu. Jadi memang fitnahnya sangat besar sekali. Dan Imam Ahmad rahimahullah taala menjadi panutan banyak masyarakat ketika itu. Ya, seandainya beliau mengatakan seperti perkataan Mu'tazilah, maka orang-orang akan mengikuti perkataan Imam Ahmad. Karena mengetahui seperti ini, maka Imam Ahmad nggak mau menyesatkan banyak orang kan, maka dia berusaha untuk tegar di dalam hal ini. Sehingga akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada beliau rahimahullahu taala. Nah, di sini dikatakan Imam Ahmad berkata, "Ajibtu, saya itu heran, ya, liqaumin araful isnada, terhadap orang-orang yang mereka itu tahu sanad hadis." Sanad itu adalah silsilah periwayat hadis. Ya. Misalkan Imam Bukhari mengatakan dari Humaydi, dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai kepada sahabat. Namanya sanad. Sanad ini ya yang dilihat oleh para ulama ahli hadis untuk mengetahui sah atau sahih tidaknya suatu hadis. Harus melihat kepada apa? Sanad. Karena sanad itu isinya para perawi hadis itu kan. Maka dilihat perawinya itu lemah atau kuat hafalannya kan, gitu kan, termasuk orang yang fasik atau tidak agamanya, gitu kan. Kemudian sanadnya itu bersambung atau tidak. Nah, maka Imam Ahmad mengatakan, saya itu heran terhadap orang-orang yang sudah mengetahui tentang sanad, bisa mempelajari sanad dan bisa mengetahui sahihnya suatu hadis atau suatu sanad. Dia tahu ini hadis adalah hadis yang sahih, sanadnya sahih, ya kan, hadisnya sahih. Yadhabuna ila ra'yi Sufyan, tetapi dia malah mengambil apa pendapatnya Sufyan. Sufyan yang dimaksud adalah ulama di zaman itu juga. Sufyan Ats-Tsauri namanya. Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri. Ulama besar juga. Sebenarnya dia juga punya madhab seperti Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi karena apa? Murid-muridnya tidak sebanyak Imam Ahmad bin Hanbal, madhabnya ini bisa dikatakan sudah enggak ada lagi apa namanya? Gaungnya di zaman ini, ya kan, sudah hilang gitulah. Tapi ada madhabnya sebenarnya, madhab Sufyan Ats-Tsauri, dan itu tersebar dalam kitab-kitabnya para ulama. Sufyan berpendapat demikian. Ada madhabnya sendiri. Ya, jadi madhab itu sebenarnya nggak cuma 4, ya, nggak cuma 4, lebih dari itu, banyak bahkan gitu kan. Karena para mujtahid mutlak itu banyak, ya kan, tidak hanya 4 itu saja. Tetapi qadarullah masyafa'al yang ada sampai zaman ini, ya, yang Allah Ta'ala jadikan terus ada sampai zaman ini adalah 4 itu tadi. Nah, saya heran dengan orang yang mengetahui sanad hadis, mengetahui kesahihan hadis, tetapi dia malah memilih pendapatnya Sufyan. Artinya yang bertentangan dengan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ini mirip ya dengan apa yang tadi dibawakan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ini memberikan dalil kepada kita bahwasanya sikap tersebut adalah sikap yang keliru. Dalilnya adalah apa? Firman Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, kata beliau, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya waspada. Siapa yang hendaknya waspada? Alladzina yukhalifuna an amrihi. Orang-orang yang menyelisihi, lihat, menyelisihi perintah beliau. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia waspada, hati-hati dari apa? Antusibahum fitnah, tertimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau tertimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Atadrimal fitnah? Tahukah kamu fitnah yang dimaksud? Al fitnatu asyrik. Fitnah itu adalah kesesatan yang puncaknya sampai pada kesyirikan. Ya. Jadi kalau seseorang itu malah sudah mengetahui tuntunan Rasul SAW, perintah Rasul SAW, sudah tahu ini dari Rasul SAW, kok malah meninggalkannya, malah milih pendapatnya manusia yang lain, ya kan, yang dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, maka dia dikhawatirkan terkena, bahkan dia telah melakukan apa? Suatu kesesatan. Puncaknya apa? Kesyirikan. Ya, lebih memilih apa tadi? Ketaatan kepada manusia daripada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un min az-zayghi fayahlik. Bisa jadi apabila dia itu menolak sebagian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terjatuh atau masuk di dalam hatinya itu suatu penyimpangan,
yang dengan sebab itu maka dia akan apa? Binasa, akan celaka. Ya. Ini kalimat ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ini sungguh semisal dengan apa yang disampaikan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Sehingga ini menunjukkan kepada kita tentang manhaj para ulama terdahulu ya seperti ini. Lebih mendahulukan apa? Wahyu, ya kan? Qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perkataan manusia biasa. Baik. Barangkali ini dulu ikhwah, azanillah wa yakum jami'an. Insyaallah kita akan lanjut ya atau kita ulangi pembacaan riwayat dari Imam Ahmad ini pada kesempatan yang akan datang dan kita berikan tambahan penjelasan insyaallah taala dan beberapa faedah sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama tentang riwayat ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sementara kita cukupkan, kita akhir wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.